Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat semuanya, masih bersama dengan kita di serial Ramadan Sehat bersama Ustadz. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bersama dengan kita Ustadz yang luar biasa, Ustadz Awang, yang akan menemani serial kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita masih membahas mengenai fenomena 1000 malam kemuliaan atau Lailatul Qadar, yang menjadi sebuah malam yang istimewa di bulan Ramadan, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Yudi sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Masih semangat Ustadz ya? Harus semangat. Ya, apalagi menjelang Ramadan ya. 10 malam terakhir. Iya betul. Harus semakin digenjot Ustadz ya. Harus ibadahnya apapun itu ya. Betul, Masya Allah. Baik Ustadz, ini ada suatu tema yang akan kita bahas, yaitu masih mengenai malam Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, khairun min alfi syahr. Nah, kira-kira mengenai malam ini Ustadz, kenapa sih malam Lailatul Qadar menjadi malam yang sangat istimewa Ustadz? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du wa tahiyah. Mas Yudi dan sobat sehat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita satu waktu yang sangat berharga yang harus kita manfaatkan, dan ini turunnya cuma sekali. Ya, dalam 1 tahun sekali ini. Jadi amat sangat kita nantikan ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan clue di dalam surat Al-Qadar. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah di saat turunnya wahyu Allah pertama kepada baginda Rasul. Karena turunnya wahyu yang akan menjadi satu pedoman hidup bagi setiap muslim, ini merupakan sebuah kemuliaan yang harus kita junjung tinggi. Karenanya Al-Quran mau tidak mau harus kita jadikan keimanan yang sangat kuat ya, di samping dengan iman kepada kitab-kitab sebelumnya. Ya. Dan Al-Quran merupakan sebuah mukjizat terbesar bagi seluruh para nabi dan sebagai mukjizat bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkisah tentang turunnya wahyu Allah di malam Lailatul Qadar yang dinamakan dengan Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Yang satu malamnya ya berbobot 1000 bulan. Kita mengulangi dalam hitungan waktu, 1000 bulan itu dibagi dengan 12 ya sekitar 83. Artinya 83 tahun kita beribadah, satu malam diberikan ganjaran dengan 83 tahun. Luar biasa. Karenanya kemuliaan-kemuliaan di malam itu amat sangat dinanti oleh setiap kita, shaimin shaimat, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita junjung dan kita perhatikan di malam itu. Demikian Mas Yudi. Oke, Masya Allah. Nah, sahabat sehat, demikian mengapa malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang sangat istimewa ya Ustadz. Karena dalamnya memang jelaskan dalam Quran tadi, surat Al-Qadar, Allah turunkan hanya 1 kali setahun. Itu merupakan sesuatu yang sangat kita nantikan dan juga kesempatan emas bagi kita untuk mendapatkan keberkahannya. Betul. Nah, kemudian Ustadz, di samping tadi keistimewaan dari malam Lailatul Qadar, sebenarnya kapan sih Ustadz terjadinya malam tersebut? Ada yang mengatakan 10 malam terakhir, 3 malam terakhir, atau bahkan apakah bisa juga ada di permulaan pertama Ramadan Ustadz? Kira-kira bagaimana? Iya, Mas Yudi dan sobat sehat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai tentang waktu turunnya atau datangnya malam Lailatul Qadar yang kita nantikan ya. Saya juga berharap untuk dapat ya. Amin amin. Ya, menurut beberapa ulama ya, banyak orang yang dalam satu malam itu mendapatkan, bukan cuma satu orang dalam satu malam itu ya, malam Lailatul Qadar itu mendapatkan, misalnya di Indonesia ada 1 orang, bukan, tetapi ada di satu malam itu Allah akan tebarkan orang-orang yang terbaik, yang yang Allah kehendaki, ya, sehingga Allah akan memilih siapalah
hamba-hambanya yang menghidupkan di malam Lailatul Qadar itu. Ya, karena itu kapan waktunya ini sangat dirahasiakan. Iya. Ada pendapat memang dari awal Ramadan, ada pendapat di akhir-akhir Ramadan. Tetapi hadis Nabi sebagai acuan kita, ya, itu di malam-malam terakhir, di seperti apa, di 10 malam terakhir, ya, khususnya di malam-malam ganjil. Karena Nabi SAW bersabda, taharru fil lail. Ya, jadi mengangkat apa, menggugah para keluarga beliau untuk menghidupkan di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Ya, ini juga akan menjadi efek domino kepada kita sebagai umatnya, sebagai pemimpin keluarga, untuk menggugah keluarga kita untuk menghidupkan di malam-malam yang ditentukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa pernah mengisahkan bahwa malam Lailatul Qadar itu sangat dirahasiakan, sehingga Ubay bin Ka'ab menjelaskan bahwa saya yakin, katanya biasanya malam Lailatul Qadar itu turun atau datang di malam ke-27, ya, biasanya. Sehingga banyak juga kita jamaah semua, ya, hampir rata-rata itu malam 27 itu lebih dihidupkan, lebih semangat lagi, ya. Karena sudah ada yang men-set seperti itu, ya, menyatakan seperti itu. Tetapi Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa menurut kebiasaan, pengalaman beliau menurut pengakuannya selalu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Setiap sepanjang hidupnya dapat Lailatul Qadar. Sehingga beliau memberikan pernyataan bahwa jika malam ganjil jatuh awal Ramadan jatuh di hari Senin, maka Lailatul Qadar akan dipastikan seolah-olah begitu jatuh pada tanggal 21. Begitu juga ketika mulai di hari Selasa, ya, di hari Rabu, di hari Kamis, di hari Jumat, ya, itu semua akan berefek di malam tanggal 21, malam tanggal 23, malam 25, malam 27, bahkan di malam 29. Makanya dari hari Senin sampai hari Jumat, ya, hitungannya. Hari Senin tanggal 21, kemudian kalau jatuhnya awal puasa itu di hari Selasa, dia jatuh di tanggal 23. Ya, Ustaz. Betul. Kalau nanti jatuhnya di hari Rabu, berarti tanggal 25. Begitu juga kalau jatuhnya di hari Kamis, berarti tanggal 27. Nah, kalau di hari Jumat, mulai jatuhnya di tanggal 29. Itu Imam Al-Ghazali memberikan clue-clue kepada kita. Tetapi memang tidak juga kita memukul rata, karena inilah satu misterius yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umatnya agar bisa menghidupkan, mencari Lailatul Qadar di malam-malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Oke, Masya Allah Sobat Sehat semuanya. Nah, jadi tadi setidaknya kita bisa mengambil kesimpulan mengapa malam Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi pertama, supaya kita lebih bisa menghidupkan malam-malam Ramadan, terutama di 10 malam terakhir. Dan berdasarkan dalil yang sahih, ya Ustaz, yang paling kuat bahwa memang Ramadan itu terletak malam Lailatul Qadarnya di 10 terakhir, sehingga kita bisa semakin meningkatkan ibadah di malam-malam ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan. Baik Ustadz, nah mengenai malam Lailatul Qadar ini, setidaknya karena memang saking istimewanya malam tersebut, sehingga banyak orang-orang yang beriktikaf di masjid dan juga mungkin kita katakan begadang, ya Ustadz, begadang untuk membaca Quran dan menambah ibadah-ibadah lainnya. Nah, apakah itu tidak ada pengaruhnya dalam kesehatan Ustadz, ataupun memang jika ada pengaruhnya, tips untuk bisa selalu fit dan juga fresh untuk beribadah di 10 malam terakhir kira-kira apa saja Ustadz? Siap. Mas Yudi dan Sobat Sehat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya untuk menghidupkan malam di malam-malam terakhir, khususnya di malam ganjil, kita harus prepare stamina. Jadi tidak melulu kita mengejar itu tapi tanpa persiapan. Jadi harus ada persiapan mental, spiritual, bahkan jasmani ini harus betul-betul kita berikan asupan energi.
Ya, sebelumnya kita harus ya setelah misalnya berbuka puasa, kemudian kita sholat maghrib, kemudian kita berbuka yang lebih besar lagi. Ya, artinya yang cukup saja sehingga supaya kita bisa menunaikan sholat isya dan tarawih. Nah, kemudian setelah itu kita mengisi dengan makanan-makanan bergizi, nutrisi lainnya untuk mendukung di malam harinya terutama. Ya, biasanya ya Ramadan terutama kita makan langsung hantem tuh, dibuka puasa langsung hantem. Kebablasan, ya kebablasan ya semuanya dimakan, semua dimakan, pindah yang dari meja ke perut ya, sehingga sholat isya kita akhirnya ngap-ngapan ya, sholat tarawih juga akhirnya kita mungkin karena sudah terlalu beban ya di dalam tubuh ini, sehingga tidak bisa dicerna dengan sebaik-baiknya, sehingga cepat lelah. Iya betul. Ya. Biasanya setelah lelah ya sudah istirahat lah ya, nggak ada itu yang namanya yang lelah tuh bisa langsung aktivitas lagi, jadi harus istirahat, setidaknya tidur ya, persiapan. Nah, tetapi para ulama memberikan clue kepada kita tetap menjaga kesehatan itu penting. Karenanya sumu tasihu itu di siang hari betul-betul akan menjadi garansi bahwa kita akan sehat. Dan juga tapi tidak lalai kita dengan meniti atau mengisi nutrisi dengan makanan-makanan bergizi ya. Satu, menjaga stamina, kemudian kedua kita tetap cukup istirahat ya, istirahat yang cukup, yang kemudian juga ya tidak memporsir segala aktivitas keseharian di siang hari. Karena apa? Di malam hari kita harus menghidupkan taharru fil lail, kata Nabi SAW begitu, hidupkan di malam harinya, artinya khususnya di malam-malam ganjil tadi. Nah, ini akan menjadi satu obat untuk kita sebagai untuk bisa mengisi bahwa stamina hidup ini, stamina tubuh kita pada saat ketika kita bisa menjaga di malam hari, khususnya di malam-malam ganjil tadi, untuk bisa kita memberikan kepada jiwa kita, pada jasad kita, kepada tubuh ini untuk bisa lebih segar lagi, lebih sehat lagi. Karena itu kita berlatih diri untuk berzikir. Zikir, jadikan zikir itu sebagai makanan rohani dan akan bisa menguatkan kepada kita. Ya, karena semangat akan bisa mengalahkan segalanya. Ya, makanya niat di awal pada saat ketika maghrib berbuka, kita berbuka, kemudian kita harus niat pada malam ini kita akan beriktikaf. Artinya i'tikaf bukan cuma sekedar menjaga diri untuk beribadah terus-terusan, tetapi jasad ini harus kita jaga juga. Karena di setiap tubuh ini innali jasadika 'alaika haqq. Karena apa? Di tubuh ini ada haknya juga. Terus kita harus gimana? Ya tidurlah. Nah, tidur di mana? Ya, mungkin di tempat di masjid yang sudah sudah dipersiapkan. Sehingga tetapi niat i'tikaf itu penting. Karena itu bagian dari rasa syukur kita untuk bisa merasakan di malam-malam ganjil dan untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengisi di akhir-akhir Ramadan ini, khususnya di malam-malam ganjil tadi, dengan stamina yang kuat, dengan tubuh yang sehat, dengan full energi. Demikian barangkali. Oke, Masya Allah sobat sehat semuanya. Jadi demikian tips dari Ustadz bagaimana caranya agar kita bisa begadang menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan tapi dengan kondisi yang sehat, bugar dan kuat ya Ustadz. Di antaranya tadi yang pertama, kita tetap perhatikan asupan makan kita yang bergizi tentunya, dan juga yang kedua cukupi minum, yang ketiga kelola stres Ustadz ya. Jangan sampai kita terlalu banyak kerja dan sebagainya ya Ustadz. Baik, Masya Allah sobat sehat semuanya, demikian yang bisa disampaikan oleh kita semuanya dalam serial Ramadan Sehat bersama Ustadz. Tadi sudah lengkap disampaikan oleh Ustadz bagaimana kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan waktu terjadinya Lailatul Qadar, yang kedua kapan terjadinya malam tersebut, yang ketiga tips menjaga kesehatan agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Baik, semoga pertemuan kita pada kesempatan kali ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dikuatkan dalam berpuasa sehingga kita semua mendapatkan dan menuai pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sobat sehat semuanya, ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.